Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Ajeng Hatalia menyapa Tribuners kembali di program kami yaitu Tribun Bastory. Apa kabar Anda? Baru saja bergabung di layar monitornya. Seperti biasa, Tribun Bastory live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage langsung dari Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Sore ini Tribuners kami akan membahas terkait dengan tema yang sudah kita sambing di sejumlah sosial media kita termasuk Instagram dan juga Facebook ya, yaitu cerdas pilih produk pangan dan kosmetik aman. Seperti yang kita tahu bahwa obat maupun makanan ya ini sangat penting bagi aspek kehidupan manusia seperti itu, dan untuk penguasannya adalah hal krusial yang seharusnya dilakukan mengingat belakangan ini juga marak terjadi peredaran obat ataupun makanan yang tidak sesuai dengan anjuran ataupun bahkan ada yang ilegal ya. Nah, dalam hal ini kita mengundang narasumber kami yang sudah ada di studio Tribun Ambon sore hari ini, Kepala Bepom di Ambon Tribuners, Pak Tamran Ismail. Selamat sore, selamat datang di program Tribun Bastory, Pak. Ya, selamat sore Tribuners kami. kepada Tribuners yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Baik, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Agenda belakangan Bepom kerjakan lancar? Lancar, padat, dan cukup menyita waktu. Baik, kami juga turut mengikuti aktivitas yang dilakukan ya berkaitan dengan tugas-tugas dan juga tanggung jawab Bepom di Kota Ambon, yang tentunya muaranya adalah melindungi konsumen ataupun masyarakat Kota Ambon dan Provinsi Maluku ya secara umumnya, agar menjadi konsumen yang cerdas dan juga kita terhindar begitu ya dari hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan. Tribuners, namun sebelum kita bahas lebih jauh ke sana, kita akan berkenalan dulu dengan instansi ini. Ini merupakan instansi pemerintahan yang non kementerian begitu ya. Namun selebihnya mungkin kita akan langsung tanyakan aja ke Pak Tamran, seperti apa nih kerja-kerja dari Bepom di Ambon dan Provinsi Maluku secara umum. Oke, baik. Para Tribuners, sebelum lebih jauh kita mengelaborasi bagaimana program-program kerja yang dilakukan oleh Badan POM, lebih dahulu saya memperkenalkan dulu bagaimana apa dan bagaimana Badan POM itu bekerja. Ya, jadi Badan POM adalah merupakan satu lembaga pemerintah non kementerian yang sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017. Itu selanjutnya disingkatnya di Badan POM menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Nah, untuk bisa menjalankan Perpres 80 2017, nah Badan POM melakukan atau memiliki visi dan misi. Jadi visinya adalah bahwa obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, ini merupakan suatu visi besar dari Badan POM agar apa yang diharapkan pemerintah adalah untuk menjamin obat dan makanan aman, bermutu, berkhasiat atau bergizi ya untuk masyarakat yang mengkonsumsinya. Jadi harapan besarnya ada di situ. Jadi kita visi besar itu diharapkan ya nanti melalui RPJMN-nya nanti bisa kita satu persatu atau secara bertahap bisa kita penuhi. Ya pastinya akan ada beberapa untuk mencapai visi tersebut kita menuangkannya dalam beberapa misi. Baik. Ya nanti dari misi kemudian kita ke program, dan nanti dari program baru kita ke kegiatan-kegiatan yang ada di lapangannya. Baik. Nah dari visi tersebut untuk mencapai visi tadi saya sebutkan bahwa kita perlu membuat misi ya. Kita ada 4 misi ya untuk bisa mencapai visi tersebut. Yang pertama terkait dengan SDM. Jadi bagaimana Badan POM
menggerakkan sumber daya manusia yang ada di dalamnya menjadi suatu SDM yang unggul ya di bidang pengawasan obat dan makanan. Dan SDM pun bukan hanya SDM-nya Badan POM sendiri ya, SDM dari kalangan stakeholders maupun masyarakat juga bisa kita kembangkan juga, bisa kita latih bimbingan agar mereka memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk bisa melakukan pengawasan atau mengedukasi masyarakat lainnya ya. Jadi kita ke SDM-nya. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Nah, ini juga satu kita yang pertama adalah UMKM. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa UMKM itu harus dikembangkan, kemudian produknya harus memiliki daya saing yang tidak kalah dengan industri besar. Nah, sehingga kita salah satu Badan POM merupakan salah satu instansi pemerintah yang diamanatkan untuk membina, mendampingi UMKM supaya nanti UMKM itu bisa maju dan berkembang ya. Karena kita tahu bahwa jumlah tenaga kerja yang paling banyak adalah di UMKM. Produk pun banyak dari UMKM ya, seperti itu. Nah, kita berharap nanti UMKM kita termasuk yang ada di Maluku ini itu memiliki daya saing yang tinggi, menjadi meningkatkan produk unggulan daerahnya untuk menjadi buah tangan, oleh-oleh ataupun dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di Provinsi Maluku. Kemudian juga dunia usaha farmasi pun ya itu lagi dikembangkan. Kita mengharapkan juga sekarang kan lebih banyak adalah bahan-bahan baku industri obat itu di luar negeri ya, kita impor. Nah, kita harapkan nanti industri farmasi itu ada di dalam negeri sebanyak-banyaknya, terutama nanti industri bahan baku ya. Jadi kalau kayak kasus kemarin COVID misalnya, transportasinya menjadi terhambat ya karena tidak bisa ada penerbangan, tidak ada pelayaran dan sebagainya, sehingga bahan baku sulit kita dapatkan. Nah, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap baik obat yang ada di peredaran di pasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah daerah, pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat. Jadi ini sebenarnya sudah kita lakukan secara selama bertahun-tahun ya. Jadi meningkatkan efektivitas ini adalah bahwa kita sinergi dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama bisa melakukan pengawasan obat dan makanan. Jadi walaupun saat ini ya kita sebagai leadingnya di obat dan makanan itu ya masih bekerja lebih banyak dari kitanya ya, karena kalau kita punya pemerintah daerah karena ya alokasi anggaran juga terbatas, jadi mereka juga alokasi untuk anggaran di pengawasan obat dan makanan ini menjadi terbatas juga. Tapi lebih banyak ke persediaan, misalnya obat, tidak ada persediaan obat. Nah, kita juga dari Badan POM juga memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui bantuan alokasi khusus, ya dana alokasi khusus di bidang pengawasan obat dan makanan, sehingga pemerintah daerah juga melakukan pengawasan obat dan makanan. Kemudian yang keempat, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan. Jadi kita sebut dengan layanan publik ya, beberapa layanan publik dan inovasi yang ada di Badan POM di Ambon, di Badan POM maupun di Badan POM di Ambon untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan kita juga dalam rangka melakukan pengawasan obat dan makanan itu bekerja secara independen, kemudian
bersih dari segala bentuk gratifikasi, korupsi dan sebagainya. Jadi pada saat melakukan tugas dan sebagainya, kami selalu membawakan nanti PIN kami ini ya sebagai salah satu bentuk komitmen kami bahwa dalam melaksanakan tugas kita melakukan tolak gratifikasi dan sebagainya. Seperti itu. Nah, Pak, lalu bagaimana untuk mewujudkan visi dan misi tadi ya? Adakah memang program-program khusus kah dan seperti apa pengimplementasiannya di Ambon, Provinsi Maluku sejauh ini? Oke, jadi berdasarkan tadi visi, kemudian misi sudah kita jabarkan. Nah, kemudian tugas kita juga adalah melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian mengimplementasikan kita ada dengan sistemnya SISPOM ya, sistem pengawasan obat dan makanan. Nah, sistem pengawasan obat dan makanan itu terbagi atas 3, yaitu pengawasan oleh pelaku usaha, pengawasan oleh pemerintah, dan juga pengawasan oleh masyarakat atau konsumen itu sendiri. Nah, bagaimana masing-masing bisa melakukan? Jadi bisa mulai dari pemerintah. Pemerintah bisa memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi, kemudian menetapkan standar, regulasi, kemudian membuat suatu jaringan secara nasional untuk integrasi dari regulasi-regulasi yang sudah ada. Kemudian setelah itu ada jejaring internasional juga perlu kita kembangkan. Karena apa? Karena kadang-kadang kasus yang ada di luar sana ya perlu kita lihat sebagai evaluasi untuk membuat suatu regulasi yang ada di dalam negeri. Jadi jejaring internasional perlu kita ini kembangkan juga. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan audit komprehensif dari hulu sampai ke hilir. Ya, jadi itu kegiatan atau pengawasan jadi kita mulai dari produksi sampai ke distribusi. Ya, jadi itu. Kemudian yang kedua dilakukan oleh produsen. Pengawasan tadi oleh pemerintah, yang kedua oleh produsen. Nah, produsen ini memiliki tanggung jawab mutlak terhadap produk yang akan diedarkan. Nah, tugasnya dia adalah memproduksi produk yang aman, bermutu, dan berkhasiat untuk obat, aman, bermutu, dan bergizi untuk pangan. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana supaya dia bisa memproduksi sesuai dengan standar yang ada, maka pemerintah menetapkan standar regulasi sehingga itu yang bersifat mandatori untuk pelaku usaha untuk mengikuti, karena hal itu bisa dilakukan, digunakan untuk mengurangi atau mengidentifikasi risiko yang akan timbul jika produk itu nanti akan beredar. Jadi harus ada cara produksi atau cara pembuatan yang baik. Apakah cara produksi pangan olahan yang baik, apakah cara pembuatan obat tradisional yang baik, cara pembuatan kosmetik yang baik, seperti itu, obat seperti itu. Jadi pelaku usaha wajib mengikuti standar yang ada itu. Kenapa? Karena dia harus menjamin produknya tadi harus aman, bermutu, dan bergizi atau berkhasiat. Kemudian masyarakat. Nah, masyarakat ini dia harus menjadi pengawas, ya, bukan hanya nanti oh ini pemerintah, kalau masalah sedikit nanti oh ini sudah kedaluarsa nanti lapor ke pemerintah. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Kalau masyarakatnya sudah aware, sudah sadar, nah nanti bisa langsung berkomunikasi dengan pelaku usahanya. Misalnya kalau mereka ke kios menemukan mau belikan sesuatu, kemudian ternyata sudah kadaluarsa, ya mereka bisa menyampaikan ini produk ini sudah kadaluarsa, tidak boleh dijual lagi. Artinya mereka sudah bisa mengawasi dirinya sendiri, ya seperti itu. Kita harapannya seperti itu. Kemudian yang mereka perlu lakukan adalah peningkatan kesadaran keamanan obat dan makanan, kemudian peningkatan pengetahuan kualitas produk dan cara penggunaan produk yang baik. Nah, ini kita untuk bisa meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, kita perlu tadi yang tugas pemerintah adalah melakukan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Dan salah satunya adalah hari ini melalui Tribun, ya kita memberikan informasi kepada masyarakat yang nantinya menjadi
harapannya kita sih ya, masyarakat menjadi konsumen cerdas ya, seperti itu. Kemudian terakhir tadi yang sudah saya sampaikan, pengawasan sendiri oleh masyarakat, karena mereka yang akan mengambil keputusan produk itu saya akan beli atau tidak, ya seperti itu. Nah mungkin itu yang peran yang bisa disampaikan. Kemudian nanti dalam pelaksanaannya adalah bahwa kita ada melaksanakan pre-market dan post-market ya. Jadi pre-market itu artinya sebelum produk itu beredar, sebelum produk itu mendapatkan nomor izin edar, nanti adalah perlu serangkaian proses yang harus diikuti ya. Misalnya pertama adalah dia harus melakukan pemenuhan terhadap cara produksi yang baik tadi ya, itu sertifikasi, itu kita istilahnya adalah sertifikasi sarananya dulu ya, apakah sarana ini sudah layak untuk memproduksi ya produk yang ada, misalnya tata letak ruangan, layout ruangan, kemudian alat produksinya dan sebagainya, itu harus disetujui dulu melalui sertifikasi cara produksi yang baik. Kemudian setelah mendapatkan setelah sertifikasi produk, setelah sertifikasi sarananya, kemudian dia baru masuk ke proses registrasi atau notifikasi produknya. Nah itu juga ada serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian nanti mereka mendapatkan nomor izin edar kalau semua persyaratan itu sudah terpenuhi. Jadi di awal kita akan agak saklek istilahnya ya, karena kita ingin produk yang beredar yang akan diedarkan itu benar-benar memenuhi standar yang ada ya, seperti itu. Baik. Namun seperti yang kita lihat Pak di lapangan ya, banyak juga produk-produk yang tidak memenuhi standar seperti yang tadi disebutkan itu. Lalu apa yang dilakukan sejauh ini? Apakah memang pengawasan dan seperti apa pengawasan di lapangan, yang adakah temuan-temuan yang ditemukan, boleh dicabarkan dari pengalaman paling dekat di 2024 ini? Oke. Jadi dalam rangka melakukan pengawasan tadi adalah merupakan salah satu pengawasan post market kita ya. Jadi post market kita melakukan beberapa kegiatan, bukan hanya melakukan pengawasan itu saja ya, masuk keluar toko lihat. Ini yang pertama yang kita lakukan adalah sampling dan pengujian. Jadi produk misalnya seperti ini ya, ada macam-macam merek ya, misalnya Indomie, air minum dan sebagainya, itu kita akan sampling, kita menguji lagi di laboratoriumnya kita. Ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk yang tadi di pabriknya bagus, apakah di peredaran di pasaran itu masih bagus atau tidak ya. Nah kalau itu yang namanya kita melakukan sampling dan pengujian di laboratorium. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan pengawasan promosi atau iklannya. Jadi iklan yang di media sosial, media massa, ataupun nanti di labelnya sendiri, kemudian di media elektronik, itu kita lakukan pengawasan. Apakah sesuai dengan standar atau tidak. Jangan sampai terlalu berlebihan. Ya, sehingga tidak sesuai dengan kaidah yang ada ya, karena ingin menyampaikan informasi supaya banyak peminatnya, jadi melanggar atau tidak, nanti kita akan mengevaluasi. Kemudian yang berikutnya pengawasan penandaan obat dan makanan. Jadi setiap label yang ada itu ada informasi yang wajib dicantumkan, ada yang tidak wajib dan ada yang wajib. Nah kita akan mengevaluasi penandaan itu sudah benar atau belum, benar atau tidak. Kalau tidak benar nanti kita minta untuk diganti labelnya ya, seperti itu. Kemudian berikut pemeriksaan sarana produksi dan distribusi. Jadi itu maksudnya adalah di industri, di pabrik kita lakukan pengawasan, walaupun di awal tadi pada saat produknya belum beredar itu kita sudah lakukan, tapi biasanya setelah itu kita akan melakukan kontrol kembali untuk memastikan penerapan cara pembuatan atau cara produksi yang baik tadi masih dipertahankan, masih konsisten atau tidak ya, karena seperti itu. Kemudian di sana distribusi seperti toko, swalayan, apotek, klinik, rumah sakit, puskesmas juga kita melakukan pengawasan untuk memastikan produk tadi
masih terjamin atau tidak. Kemudian berikutnya kita juga melakukan pengawasan obat dan makanan secara daring. Ya, karena sekarang dengan kemajuan teknologi, informasi dan sebagainya, nah sehingga sekarang ini banyak produk yang beredar melalui online. Nah, kita juga melakukan pengawasan di online. Kemudian berikutnya kita melakukan juga monitoring efek samping obat. Ya, itu kita bekerja sama dengan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker untuk bisa menyampaikan jika ada obat-obat tertentu ternyata pada saat dikonsumsi memiliki efek samping yang berbahaya. Ya, jadi itu juga perlu kita evaluasi. Kemudian berikutnya adalah post market alert system ASEAN, itu bersama pengawasan bersama dengan negara-negara tetangga. Misalnya produk yang ada di Thailand tidak memenuhi syarat, jangan sampai ada masuk ke Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Kemudian pengawasan kejadian luar biasa. Kalau ada terjadi KLB, ini kita juga melakukan pengawasan bersama teman-teman di dinas kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi, informasi dan edukasi, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Itu post market yang kita lakukan. Nah, pada saat kita melakukan pengawasan terhadap produk, kira-kira produk apa saja yang kita awasi, ya. Nah, kita ada melalui obat, bahan obat, kemudian psikotropika, prekursor dan zat adiktif atau narkoba, narkotika dan bahan berbahaya. Kemudian obat bahan alam. Kalau selama ini kita biasa kenalnya ada jamu dan sebagainya, itu masuknya di obat bahan alam. Kemudian suplemen kesehatan, kemudian kosmetik dan pangan olahan. Itu produk-produk yang selalu kita menjadi tugas dan kewenangan Badan POM untuk melakukan pengawasan. Nah, bagaimana dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM? Nah, kita melakukan ada yang secara masif, ada yang rutin kita lakukan secara masif. Setiap bulan itu kita melakukan pengawasan. Kemudian ada juga yang kita melakukan operasi bersama lintas sektor, ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang bersama lintas sektor, misalnya ada operasi pasar tertentu tematik, misalnya kalau kasusnya itu kosmetik lagi naik, nanti kita akan melakukan pengawasan khusus kosmetik. Ada juga menjelang hari raya, kalau kemarin menjelang pada saat Ramadan dan menjelang Lebaran kita melakukan pengawasan, dan nanti Natal juga kita akan melakukan pengawasan juga. Nah, itu merupakan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Baik. Lalu Pak, untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan juga makanan, ya, terutama di Kota Ambon dan Provinsi Maluku ini kan seperti yang tadi Pak sebutkan bahwa ada juga kerjasama lintas sektoral, artinya bahwa tidak menjadi tanggung jawab BPOM seorang nih. Tapi di sana ada banyak pihak-pihak terkait juga yang turut mengambil andil untuk bisa melakukan pengawasan itu, termasuk masyarakat di dalamnya. Lalu bagaimana sih caranya masyarakat untuk bisa menjadi lebih cerdas lagi nih? Adakah memang tips-tips yang bisa di-share ke Tribuners terutama agar mereka tidak terkecoh dengan produk-produk yang sampai di level ilegal ataupun tidak sesuai dengan standar-standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini BPOM juga? Oke, jadi salah satu pilar ya pengawas obat dan makanan adalah masyarakat atau konsumen. Jadi bagaimana kita bisa memberikan informasi kepada konsumen atau masyarakat supaya dia menjadi pengawas untuk diri dan keluarganya. Minimal itu. Nah, yang kita lakukan adalah melalui komunikasi, informasi dan edukasi. Yang kedua melalui bimbingan teknis dan sebagainya macamnya, kemudian sosialisasi baik langsung maupun melalui media-media, apakah media luar ruang, media sosial, kemudian di surat kabar dan sebagainya, itu kita bisa melakukan memberikan informasi kepada mereka. Nah, harapannya adalah dengan informasi yang kita sampaikan tadi itu mereka mendapatkan mendapatkan peningkatan pengetahuan sehingga nanti tingkat kesadarannya akan tinggi, ya seperti itu. Jadi kalau tipsnya biasanya kita sampaikan yang paling sederhana adalah dengan melalui cek saja, ya. Apa itu? Cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Kenapa penting untuk melihat mengecek hal-hal itu? Ya, itu sangat penting karena
kalau itu sudah lengkap ya, sebelum membeli sudah lihat itu, artinya produk tersebut itu sudah dijamin aman, bermutu, berkhasiat, atau aman, bermutu, dan bergizi. Jadi pentingnya itu tadi, seperti itu. Baik. Oke, Tribuners, kalau kalian punya pertanyaan, boleh banget di kolom komentar ya. Nanti akan kita sampaikan ke narasumber kami, Pak Tamran di sini. Tribuners yang baru bergabung juga, halo. Kita lagi membahas terkait dengan bagaimana caranya untuk kita bisa membentengi diri ya, terutama dalam memilih produk makanan maupun obat bagi kita dan juga orang-orang terkasih di sekeliling kita. Terus Pak, adakah wadah ya yang tersedia ketika masyarakat nih ingin memperoleh informasi ataupun pengaduan apabila mereka menemukan yang tidak sesuai di pasaran seperti itu? Oke, kalau untuk layanan pengaduan kita ada di Balai POM Ambon ada, kemudian juga di nasional juga ada. Jadi kalau di nasional bisa di call center di 1500 533. Ya, 1500 533. Boleh dipin di kolom komentar ya. Silakan ajukan jika menemukan atau ingin berkonsultasi di situ ya. Nah, kemudian kalau di layanan tatap muka bisa di Balai POM di Ambon ya. Kita memiliki jam layanan hari Senin sampai hari Kamis jam 8 sampai jam 16.30, sedangkan di Jumat jam 8 sampai dengan jam 14 ya. Jam 16 ya, pukul 4. Tapi kami juga punya nomor layanan online di WA di 0811 4800 222 ya. Oke, atau boleh diulangi Pak biar nanti dipin di ya, kolom komentar di dan Tribuners WA-nya di 0811 4800 222 untuk layanan online. Baik. Atau bisa di FB, bisa di ini, tapi bisa juga di aplikasi kami di Panorama 24. Oke, Jadi Panorama 24 itu papan bisa informasi diunduh. obat Oke. dan makanan online 24 jam. Oke, Panorama 24 itu bisa diunduh dan bisa melihat Bisa di melihat mana ya, melalui web banyak. di web. Oh, di bisa, websitenya bisa di ya, websitenya. ada Atau informasi ambon.com.go.id. Ini bisa Panorama 24. Dan jangan lupa Tribuners, kalau kalian menemukan produk-produk yang tidak sesuai ya, izin edarnya ataupun tanggal kadaluarsanya, itu bisa langsung melakukan pelaporan ya, akan disidak sama BPOM empunya begitu. Adakah memang sanksi tertentu Kak Pak untuk penjual misalnya, atau ya minimal pelaku UMKM lah yang tidak sesuai dengan standar tadi? Oke, jadi setiap regulasi itu pasti ada ini aturan ini sanksinya apa. Jadi kalau untuk produk obat dan makanan kita merujuknya ke Undang-Undang Kesehatan ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian ada Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan peraturan pemerintahan tentang label ya, itu yang menjadi rujukan kami. Sekarang Balai POM juga Badan POM juga sudah masuk ke Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ya, terkait dengan ya, itu tadi ya, karena ada perdagangan yang membutuhkan itu. Jadi itu pasti ada. Jadi kita mulai dari ini tergantung nih, kalau kita ketemunya di toko kadaluarsa, artinya tokonya itu yang kita akan berikan tindakan. Kan sanksi itu ada dua, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Nah, kalau sanksi administrasi bisa berupa sesuai dengan ininya, kalau baru pertama biasanya pembinaan, kemudian peringatan keras, kemudian nanti bisa penutupan sementara tempat usahanya, kemudian bisa juga nanti produknya ditarik dari peredaran. Kemudian nanti kalau produk nomor izin edarnya dibatalkan, berarti nanti dia sudah tidak bisa produksi lagi.
Ya, seperti itu. Jadi memang sanksinya berat ya Ya. untuk para distributor misalnya ataupun para pelaku UMKM di luar sana juga terutama harus bisa memperhatikan standar-standar dan aturan-aturan tadi agar tidak merugikan konsumennya atau pelanggan setianya begitu ya. Oke, selain itu Pak, sepanjang 2024 ini ataupun mungkin bisa berkaca di tahun 2023 juga, adakah memang terobosan yang sejauh ini dilakukan BPOM Ambon? Ya, jadi terutama layanan publik ya untuk langsung untuk masyarakat, kami menciptakan suatu terobosan atau inovasi. Yang pertama tadi kita ada punya misi ketiga, yaitu misi kedua, yaitu mengembangkan dunia usaha terutama keberpihakan kepada UMKM. Nah, kami punya inovasi Pesta Kenari Pro UMKM. Pesta Kenari Pro UMKM, yaitu itu? pendampingan percepatan sertifikasi dan registrasi produk UMKM, ya seperti itu. Nah, nanti silakan kontak kami jika ada Tribuners atau keluarganya yang memiliki usaha tetapi belum memiliki nomor izin, ya ini silakan. Kenapa? Karena produk yang dijual itu wajib memiliki nomor izin edar, ya. Kalau pangan itu dia di minimal masa simpannya itu lebih dari 7 hari, harus masa simpan lebih dari 7 hari, itu wajib memiliki nomor izin edar. Ya, jadi nanti kami dari Badan POM atau Balai POM di Ambon bisa memfasilitasi melalui inovasi Pesta Kenari ini. Kemudian yang kedua, inovasi kami dulu adalah gebrak stunting, gerakan bersama kurangi stunting. Ini kita berkolaborasi dengan beberapa stakeholders, termasuk dinas kesehatan dan sebagainya, untuk membantu mengurangi stunting di Maluku. Ya, ini kita baru mau launching, ya, karena rencananya tahun ini kita memulai untuk inovasi gebrak stunting ini. Kemudian yang ketiga, Pusaka OMA. Jadi Pusaka OMA ini percepatan pengujian sampel pihak ketiga obat dan makanan. Jadi kan kami kan selain tadi kami sendiri melakukan secara rutin sampling dan pengujian, tapi kami juga menerima sampel dari pelaku usaha atau masyarakat lainnya yang ingin melakukan pengujian di Balai POM. Karena kami punya laboratorium yang cukup lengkap, jadi kita bisa menerima dari pihak luar. Ini yang paling rajin itu loh adalah dari kepolisian. Jadi kalau ada kasus narkoba segala macam, biasa mereka memastikan bahwa ini ganja, ini amfetamin, atau ini sabu. Nah, mereka biasanya ujinya di kami. Nah, itu layanan pengujian kami itu termasuknya itu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah Panorama 24 tadi, papan informasi obat dan makanan 24 jam. Ini silakan masyarakat ya, para Tribuners bisa akses melalui di webnya ya, ambon.pom.go.id, itu bisa melihat inovasi, aktivitas, informasi apa saja yang disampaikan oleh Balai POM di Ambon. Kemudian berikutnya adalah lapor katong. Lapor katong ini merupakan suatu inovasi di mana kita harapkan kalau ada permasalahan terkait dengan petugas kami melanggar kode etik atau menerima sesuatu, nah bisa lapor ke situ. Ya, itu langsung masuk ke nomor WA-nya Kepala Balai. Ya, jadi bisa untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang terakhir adalah Pintoki, pintolak gratifikasi ini yang biasa kami gunakan sebagai atribut pegawai Balai POM di Ambon pada saat bekerja baik di dalam maupun di luar kantor. Ya, jadi kita ini mengklaim diri bahwa Balai POM di Ambon, pegawai Balai POM di Ambon tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Baik, oke, jelas sekali ya yang sudah disampaikan oleh Pak Tamran Tribuners. Semoga dengan obrolan kami ini bisa menjadi sebuah sumber informasi tentunya dan juga edukasi buat Tribuners agar lebih cerdas lagi ke depannya dalam memilih pangan maupun obat untuk diri sendiri ataupun keluarga di sekitar Anda ya Tribuners. Baik, sekali lagi terima kasih narasumber kami yang merupakan Kepala BPOM di Ambon, Pak Tamran
Tamran Ismail sudah menghadiri Tribun Bastory di sore hari ini. Mungkin kita akan lebih perdalam lagi dalam kunjungan sidak misalnya, ataupun nanti di obrolan-obrolan selanjutnya ya Pak Tamran. Terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah bergabung di layar monitornya mengikuti obrolan kami. Bakal jumpa lagi di Tribun Bastory edisi berikutnya dengan tema dan juga narasumber kece lainnya. Akhir kata saya Ajeng Hatalea dan juga narasumber kami sebagai kalimat penutupnya, silahkan ke Tribuners. Para Tribuners, kami sudah memberikan informasi terkait dengan obat dan makanan. Mungkin ke depannya masih ada informasi-informasi lain yang bisa nanti diakses ya melalui Panorama 24. Kalau ada masalah silakan dilaporkan melalui Halo BPOM di 15533 atau nanti di nomor WA-nya Balai POM di Ambon. Tapi satu hal yang saya pesankan bahwa jangan lupa cek klik sebelum membeli produk. Ya, cek kemasan, pastikan bahwa kemasan yang mau dibeli produknya itu masih utuh, tidak robek, kalengnya tidak penyok dan sebagainya. Kemudian label itu harus ada beberapa persyaratan wajib yang ada di sana. Ya, misalnya nama produknya harus jelas, tulisannya harus ada dalam bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Korea semua. Ya, bahasa Indonesia harus ada, kemudian juga komposisinya harus ada, kemudian jumlahnya, isi atau kemasan berat bersih atau isinya harus ada, kemudian nomor izin edarnya harus ada, nomor batch yang harus ada, kemudian juga tanggal kadaluarsanya juga harus ada. Kemudian yang ketiga harus ada memiliki nomor izin edar baik dari BPOM ataupun nanti dari pemerintah daerah, dinas kesehatan untuk pangan industri rumah tangga. Kemudian yang terakhir adalah harus pastikan produk yang akan dibeli tidak kadaluarsa. Saya pikir itu saja satu kata ya. Jadi jangan percaya siapa-siapa, percaya kata BPOM. Baik, Tribuners, terima kasih sekali lagi Pak Tamran, dan untuk Tribuners tentunya selamat melanjutkan rutinitasnya. Sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.